Assalamualaikum guys. Udah lama ya nggak ngevlog, dan udah lama dia nggak ngevlog traveling. Biasanya kan sukanya ngevlog mancing, sukanya ke hutan, tapi tiba-tiba ngilang. Biarpun temanku cuma 6 subscribe, nggak apa-apa. Sebenarnya aku tuh nggak, biar nggak dapat uang di YouTube pun nggak apa-apa. Tapi YouTube itu bagi aku, seandainya aku sudah tidak ada di sana, aku bisa nonton. Kadang aku ya berkunjung ke mana saja itu biar aku pernah ke sini ternyata. Tapi guys, aku kasih tahu, lebih enak traveling itu jalan-jalan itu sama keluarga sendiri. Itu tuh lebih enak sih, karena kita tuh sekarang tuh buat ngumpul sama keluarga itu susah. Dewasa itu guys menyedihkan. Waktu untuk bersama keluarga itu susah diceritain. Jadi aku ada di mana guys? Aku ada di Semarang. Aku tuh dibeliin tas. Aku tuh suka warna merah guys. Dibeliin sama anak bosku. Dia tuh baik orangnya. Kadang agak ngeselin sih. Dia namanya anak orang kaya kan. Oke, next cerita. Kamu tuh mau ngapain sih, Jia? Kamu tahu kan ini guys, itu kardus, tapi apa di dalamnya? Di dalam itu ada baju. Ada kan yang aku vlog tuh yang sebelumnya. Ini tuh bakalan berkunjung ke Kalimantan. Senang banget guys. Dan setiap malamnya aku bermimpi di Kalimantan. Kadang mandi di sungai sama temanku. Ternyata LDR itu menyakitkan, tapi bukan sama doi. Aku jomblo. Sedih kan? Enggak, biasa aja. Tapi kalau ngomongin kerjaan sama pasangan, aku lebih milih kerjaan dibanding ketemu sama pacar. Kenapa begitu? Karena dia belum bisa ngasih kepastian. Kalau kerja dia ngasih gaji. Aduh, dia bucin. Oke, jadi baju ini tuh mau aku taruh ke dalam kotak aqua ini. Ini tuh oleh-oleh dari adek buat abang-abang aku. Aku tuh guys 11 saudara, tapi 2 diambil orang yang tidak mau mengakui sebagai ibu yang telah melahirkan di dunia. Dan aku pun tidak suka sama saudara yang berdua itu. Dan lebih menyakitkan lagi guys, dia nikah yang cowok itu nggak bawa umakku guys, mamaku di situ. Aku tuh benar-benar kesel. Tapi ya mamaku bilang kayak gini, saudara dengan orang yang melahirkan di dunia itu nggak sama. Sejahat apapun anak memperlakukan ibu, apalagi orang tua, itu akan ibu maafkan. Tapi kalau saudara mungkin enggak. Kalau aku sih, kalau udah benci sama orang, bukan tanpa alasan, dia sendiri aja yang, makanya aku tuh orang itu susah loh buat beradaptasi sama saya tuh. Kalau udah benci sampai ke akar-akarnya, aku tuh cuma minta dihargai. Ya alasan kenapa aku tuh kerja di sini guys sudah 6 tahun, tapi nggak dapat apa-apa. Kayak gitu sih, bosku bilang kayak gini, ada kok aku bisa beli HP, terus bisa beliin ibu kulkas. Ya bagi aku sih kerja buat keluarga aku aja. Tapi masa buat keluarga semua sih, nggak ada nabung sih, ya gimana? Kalau dipikir saudaraku banyak, tapi ya aku berkomitmen. Kalau orang tuaku kelaparan dan aku merasa nyaman, itu aku tuh berasa jadi
anak yang durhaka. Aku nggak suka jadi anak yang durhaka. Aku tuh jadi cewek yang patuh, anak yang patuh, nurut sama orang tua. Ya terkadang aku tuh nangis sendiri sih. Cewek yang berpura-pura ceria itu nyatanya dia gampang nangis, gampang sedih, dan dia selalu nutupin. Itu aku. Tapi nggak apa-apa. Tapi aku tuh kayak bingung guys. Zaman sekarang tuh kan ada kayak perselingkuhan itu lagi trending-trendingnya. Jadi tuh aku kayak mikir, kalau seandainya aku diselingkuhin sama suamiku kayak apa ya. Tapi kita pikir masih enggak, aku tuh kayak mikir aja, kalau diomongin ya guys, apa sih kurang istri sampai suami itu selingkuh? Kalau seandainya aku kan belum bersuami jadi ceritanya guys, apa sih kurang istrinya? Apa kayak nggak mikirin seandainya aku pisah sama istriku, terus aku ketahuan istriku, aku pisah sama anakku, terus rumah tanggaku hancur kayak apa? Tapi orang selingkuh nggak mikir ke situ. Oke, next lah ya. Jadi tara, ini daster guys. Mamaku tuh udah lama sih, kadang tuh sampai robek dasternya. Ya Allah, kasih dia tuh kayak mikir, ya Allah aku nih gak ada uang, kalau ada mah aku beliin 10, aku bilang kayak gitu. Jadi inilah ceritanya. Tapi ini dasternya guys murah banget, aku belinya di Lazada karena Lazada itu murah. Tapi kadang tuh ada penipuan juga sih. Tapi ya liku-liku kan semuanya sudah dirasain. Masa ya pernah ditipu orang kayak apalah yang kemarin tuh, ya kayak undian dapat HP itu, nah yang taunya zong. Dapat cincin 2 warna putih, cincin mainan. Kayak anak-anak dulu itu, sumpah guys, nggak ada hati, nggak ada perasaan orang yang wenex ini guys. Aku tuh beli daster ini 5, kalau nggak salah tuh cuma 100 sih. Ini tuh lengan pendek guys, mana ya satunya lagi ya, ini kah ya, oh iya, 2, 3, 4, 5. Ini tuh guys cuma 100 aja sih. Terus aku tuh beli daster juga buat oleh-oleh kakakku. Nah ini guys, aku tuh sebenarnya tuh mau masannya tuh cuma 3. Nah jadi ceritanya tuh alamatnya tuh guys nggak jelas, aku batalin adanya. Taunya rupanya aku tuh nggak ngeliat baju ini buat dibatalin. Taunya check outnya 2 guys, pas datangnya samaan guys. Mau dibatal nggak bisa dibatalin ya kan, kalau udah 24 jam nggak bisa dibatalin. Ini guys, ya maklum lah banyak saudara kan, ponakan juga berapa ya, nggak sih, ponakan yang di kampung cuma, ya yang aku akui sih cuma 3. Iya 3, kalau yang lain tuh nggak ada pedanya. Tapi ini tuh belum semua guys. Terus dasternya aku beliin lagi 2, soalnya kakakku yang nomor 2 sama nomor 3 itu gemuk banget. Ini tuh sebenarnya tuh aku tuh beli tuh XXL guys. Ini buat mamaku aja muat, tapi ya mau gimana lagi kan. Tapi sih kalau jadi barang itu lagi 2 guys. Saat apa ya, jadi mamaku tuh pengen minta beliin kerudung, kalau nggak ada uangnya transfer. Sebenarnya jiwa aku tuh udah bangkrut guys. Ini baru tanggal berapa ya, tanggal 12.
gajian tanggal 1 cagar nggak bisa makan di kampung orang. Tapi positif thinking aja, jadi berdoa semoga ada jalan keluarnya, ada rezeki. Bersedekah, jadi tipsnya guys, bersedekah itu nggak mesti kalian harus kaya, orang miskin juga bisa bersedekah. Karena bersedekah itu guys nggak buat kamu miskin, bahkan bersedekah itu rezekinya melipat ganda, nggak bisa dihitung. Jadi ini nih yang belum datang paketnya, daster 1. Oh iya, aku beliin adekku baju hem, agak warna coklat sih, aku warna hitam. Aku tuh suka guys baju kapelan kayak gitu sama adekku. Aku tuh sih kalau dari dulu memang suka kapelan, tapi aku nggak gembar. Aku anak ke-10, adekku anak ke-11, jadi kami 11 saudara. Tapi yang di mamaku tuh 9 saudara guys. Aku itu mandiri banget. Kenapa bisa bilang begitu? Sakit sendiri, nggak pernah nyusahin keluarga. Tapi ketika aku sakit di tempat mamaku, aku tuh kayak nangis gitu. Aku tuh nggak mau dikasihani. Aku tuh udah biasa berjuang sendiri. Jadi kadang ada yang ngasih uang, ngasih kue, ngasih apa. Aku tuh kayak di situ kayak mikir, aku tuh nggak butuh itu, aku tuh nggak mau dikasih. Jadi yang bulan berapa ya yang aku kecelakaan itu, 1 bulan kalau nggak salah, itu bulan Juli kan itu. Ya Allah, sebentar kok jadi curhat, ya nggak apa-apa lah. Jadi sebentar manggil adek, sebentar manggil mama, minta ini minta itu. Kadang aku tuh ya Allah, aku tuh nggak nyangkanya bahkan aku hidup guys, sumpah. Di sini mataku aja nggak kelihatan guys, ya Allah, dalam hatiku. Jadi ceritanya itu kan keadaannya tuh mendesak. Untungnya abangku tuh, sebenarnya tuh abangku tuh baru pulang guys dari kerja di danau, di sungai kayak gitu, jadi capek. Jadi ya minta tolong sama siapa lagi, jadi abang yang paling aku takutin itu pokoknya tuh. Pas ya mau nggak mau gimana lagi kan, itu bannya guys. Jadi bannya itu kempes sampai ke akar-akarnya, jadi harus ganti ocos itu guys. Dari situ aku tuh benar-benar trauma akan jalan ketika malam hari, apalagi kalau udah kena lampu sorot. Itu tuh nggak aku bayang. Tapi kalau ditanya kamu gimana ceritanya, terus di mana, sumpah aku hilang ingatan, nggak tahu di mana posisinya di mana. Dan aku telusuri warung yang pernah aku mampir itu, rasanya tiba-tiba tenggelam guys, nggak tahu aku di mana, kan di sebelah kanan, tapi tiba-tiba aku lupa di mana warung itu, sumpah ya. Dan aku trauma akan jalan tuh di awal. Pas aku ya mau gimana lagi, aku nggak mungkin juga nyusahin adekku kan, itu sampai gemetaran aku naik motor. Ya mau gimana lagi kan, namanya di usaha buat jual pulsa kayak gitu kan. Ya pelajaran buat aku itu guys, tahu nggak. Jadi kan langsung ngeblank. Tapi yang aku ganti sih, nama juga motor orang. Kakakku juga minta ganti uang, tapi dia nggak minta seberapa ya, tapi ya tahu diri lah, aku ganti kok, tenang aja, aku bilang kayak gitu. Ya namanya kalau masalah uang nggak ada istilah saudara. Kalau kita melakukan kesalahan ya tetap ya tetap diganti pakai uang. Nah terus apa-apa yang ini guys, sumpah bengkak ini tuh. Terus ini
Aku tuh nggak nyangka loh aku cantik. Itu tuh muka aku tuh enggak, ya Allah, saya aku tuh mikir kayak gini kan, itu waktu itu pacarku. Terus aku tuh bilang kayak gini, ada nggak ya yang mau sama aku udah jelek kayak gini. Tapi setelah aku sembuh aku diputusin, nangis aku, ya Allah, sampai aku tuh kalau udah diputusin aku nggak mau kan putus. Aku diputusin, apa kurangnya aku kayak gitu. Tapi dia tuh sebenarnya pengen nikah sih, tapi akunya yang nggak mau. Aku butuh uang. Jadi guys, aku tuh cuma cerita bekasnya sih di sini, kena lukanya. Terus di sini, tapi aku tuh sedih. Bosku tuh baik banget, tau nggak? Aku tuh kayak nyerah kayak gini. Ya udah, aku kan bilang kayak gini. Saya kan udah, aku tuh mau nutupin setutup-tutupnya, tapi itu tumbur satu kantoran tempat aku kerja. Jadi guys, di sini ini masih ada bekasnya karena yang parah tuh sebelah kiri. Terus di sini juga. Kalau di sini agak kurang sih, cuma di sini aja, cuma sedikit. Tapi yang parahnya tuh di sini. Itu guys. Oh enggak, aku tuh kayak mau pakai kursi roda. Udah WC-nya jauh. Ya Allah, aku tuh kayak nggak bisa ngebayangin. Mau tahu nggak guys? Sampai ngesot buat ke dapur aja guys, buat mandi aja, ya Allah. Terus kadang mandinya berdiri pakai kursi. Saya kasih jempol, mamaku orang yang begitu sempurna di mata saya, karena dia nggak pernah ngomel. Waktu aku kejadian kayak gitu mah, kayak gini, kayak gitu, kayak gitu, kayak gini, mamaku begitu orang yang terbaik yang saya kenal. Oke, terima kasih kok jadi curhat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.